Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Ifnani Soliha. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pendekatan politik dalam agama. Di sini saya memiliki dua rumusan masalah. Yang pertama adalah pengertian politik dan agama. Yang kedua adalah hubungan politik dengan agama. Dan yang pertama adalah pengertian politik. Apa sih politik itu? Politik secara etimologi dalam bahasa Arab disebut siasa, yang sekarang ini bisa disebut siasat. Politik itu sendiri memiliki arti cerdik dan bijaksana, yang dapat pembicaraan sehari-hari kita seakan-akan mengartikan sebagai suatu cara yang dipakai untuk mewujudkan tujuan. Tetapi para ahli politik mengakui bahwa sangat sulit untuk memberikan definisi ilmu politik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik diartikan sebagai pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, seperti tata cara pemerintah, dasar-dasar pemerintahan, dan sebagainya. Dan juga dapat diartikan sebagai urusan dan tindakan siasat dan sebagainya mengenai pemerintahan suatu negara atau tahapan negara lain. Dan yang kedua adalah pengertian agama. Agama adalah suatu ciri kehidupan sosial manusia yang universal, dalam arti bahwa semua masyarakat mempunyai cara-cara berpikir dan pola-pola perilaku yang memenuhi syarat untuk disebut agama. Banyak dari apa yang berjudul agama termasuk dalam suprastruktur agama memiliki dari tipe-tipe simbol, cerita kepercayaan, dan nilai-nilai spesifik dengan mana makhluk manusia menginterpretasikan eksistensi mereka. Dan yang kedua adalah hubungan politik dengan agama. Hubungan politik dan agama selalu heboh. Ajaran agama menekankan keimanan, ritual peribadatan, dan moralitas. Adapun politik menekankan aturan main yang mengarah kepada perebutan dan pembagian kekuasaan dalam konteks kehidupan bernegara. Kedua aspek itu pada praktiknya saling memengaruhi, bahkan tak terpisahkan. Terlebih dalam ajaran dan sejarah Islam, agama dan politik sejak masa Rasulullah sampai sekarang senantiasa menyatu. Ini berbeda dari ajaran Kristen yang memisahkan antara hak gereja dan negara. Makanya dalam masyarakat Kristiani di Barat, agama itu menjadi urusan pribadi. Negara tidak boleh intervensi. Negara melindungi dan mengatur seseorang sebagai warga negara, tetapi bukan penggembala umat yang beriman. Jika ditarik pada sosok pembawaannya, riwayat hidup Yesus dan Muhammad memang berbeda. Jadi ingatan kolektif umat Islam dan Kristen mengenai agama dan politik memang berbeda. Peran sosial politik yang dicontohkan Yesus dan Muhammad tidaklah sama. Makanya ketika bicara hubungan agama dan politik, umat Kristiani akan memilih teori sekularisme. Agama jangan dibawa-bawa pada ranah politik. Agama cukup sebagai keyakinan hidup dan pedoman moral baik dalam ranah individu maupun sosial. Namun tidak berarti agama tidak memiliki pengaruh dalam proses politik. Misalnya negara Amerika Serikat, meskipun pemerintahannya selalu membela demokrasi dan hak asasi manusia, masih tidak terbayangkan seorang muslim bisa terpilih sebagai presiden di sana hari ini. Jangankan Islam, dari kalangan Katolik pun berat. Jadi kalau isu agama masih muncul di Indonesia, itu wajar-wajar saja. Pertama, penduduk mayoritas warganya adalah muslim. Kedua, dalam sejarah Islam, hubungan agama dan politik itu senantiasa menyatu, sekalipun hal ini juga menimbulkan problem sangat serius. Konflik dan perseteruan antar sesama dinasti Islam tak pernah surut. Bahkan sampai hari ini yang terjadi adalah kepentingan politik yang dibumbui dan dicarikan legitimasi pada agama. Contoh paling kasat mata adalah perseteruan antara sekutu Arab Saudi dan sekutu Iran yang memiliki andil besar bagi munculnya kekacauan di Timur Tengah. Sama-sama muslim tetapi berbeda agenda politiknya. Lebih parah lagi konflik Israel dan Palestina yang berbeda agama dan agenda politiknya. Ratusan ribu umat Islam berhijrah ke Eropa mencari tempat yang aman.
menyalahi memori kita ketika dulu Rasulullah dan sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi dalam dunia politik sesungguhnya tak ada terbebaskan dari pengaruh agama. Hanya formula peran dan keterlibatan agama dalam politik berbeda antara masyarakat Islam dan Kristen. Selanjutnya kesimpulan. Politik merupakan pemikiran yang mengurus kepentingan masyarakat. Pemikiran tersebut berupa pedoman, keyakinan, hukum atau aktivitas dan informasi. Beberapa prinsip politik Islam berisi mewujudkan persatuan dan kesatuan bermusyawarah, menjalankan amanah dan menetapkan hukum secara adil atau dapat ikatan bertanggung jawab. Pemerintah yang otoriter adalah pemerintah yang menekan dan memaksakan kehendaknya kepada rakyat. Setiap pemerintah harus dapat melindungi, mengayomi masyarakat, sedangkan penyimpangan yang terjadi adalah pemerintahan yang tidak mengabdi pada rakyatnya, hanya menekan rakyatnya saja. Sehingga pemerintah yang terjadi adalah otoriter, yaitu bentuk pemerintah yang menyimpang dari prinsip-prinsip Islam, tujuannya untuk menuju kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.